Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Cantika Putri, NIM saya B1061201050. Saya akan mempresentasikan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Pertama, saya akan bahas mengenai biografi Abu Ubaid. Abu Ubaid bernama lengkap Al-Qasim bin Salam bin Miskin bin Zaid Al-Harawi Al-Azadi Al-Baghdadi. Beliau terlahir di kota Hira, Khurasan, sebelah barat laut Afghanistan, pada tahun 150 Hijriah. Dari ayah yang keturunan Bizantium, maula dari suku Azad. Ia belajar pertama kali di kota asalnya, lalu pada usia 20 tahun, dia mulai berkelana dan mencari ilmu ke Kufah, Basra, dan Baghdad untuk belajar tata bahasa Arab, qiraah, tafsir, hadis, dan fikih, di mana tidak dalam satu bidang pun ia bermazhab, tapi mengikuti dari paham tengah campuran. Pada tahun 192 Hijriah, Habib Ibnu Nasir Ibnu Malik, gubernur yang tunjuk Harun al-Rashid untuk provinsi Tukur, menunjuknya sebagai kadi di Tarsus sampai 210 Hijriah. Kemudian ia tinggal di Baghdad selama 10 tahun. Pada tahun 219 Hijriah, setelah berhaji, ia tinggal di Mekah sampai wafatnya. Ia meninggal pada tahun 224 Hijriah. Berikutnya adalah karya-karya Abu Ubaid. Hasil karya Abu Ubaid ada sekitar 20, baik dalam bidang ilmu nahwu, qiraah, fikih, syair, dan lain-lain. Yang terbesar dan terkenal adalah Kitab Al-Amwal dalam bidang fikih. Kitab Al-Amwal dari Abu Ubaid merupakan suatu karya lengkap tentang keuangan negara dalam Islam. Isi bagian dari Kitab Al-Amwal tersebut lebih mendalam membahas mengenai masalah keuangan publik atau public finance. Secara umum, pada masa Abu Ubaid masih hidup, pertanian dipandang sebagai usaha yang paling baik dan utama baginya, karena fungsi utamanya untuk menyediakan kebutuhan dasar, makanan, dan juga sumber utama pendapatan negara. Maka hal inilah yang menjadikan sektor pertanian sebagai isu utama, bukan masalah pertumbuhan ekonomi. Sebab itu, Abu Ubaid memfokuskan kajiannya pada persoalan sosio-politik ekonomi yang stabil dan adil. Berikut adalah pemikiran sistem ekonomi menurut Abu Ubaid. Yang pertama adalah filosofi hukum dari sisi ekonomi. Jika isi buku Abu Ubaid dipandang dari sisi filsafat hukum, maka akan sangat tampak bahwa dia menekankan keadilan sebagai prinsip utama. Menurut pandangan Abu Ubaid, pengimplementasian dari prinsip ini akan membawa kepada kesejahteraan ekonomi dan keselarasan sosial. Pada dasarnya, pandangan Abu Ubaid ini memiliki pendekatan yang berimbang kepada hak-hak individual, publik, dan negara. Jika kepentingan individual berbenturan dengan kepentingan publik, maka ia akan berpihak pada kepentingan publik. Abu Ubaid juga secara tegas menekankan bahwa perbendaharaan negara harus digunakan untuk kepentingan atau kemanfaatan publik dan tidak boleh disalahgunakan atau dimanfaatkan oleh penguasa untuk kepentingan pribadinya. Yang kedua adalah dikotomi Badui, yakni masyarakat desa, ke urban, yakni masyarakat kota. Konsep utama yang diterapkan Abu Ubaid adalah keadilan. Abu Ubaid juga mengembangkan suatu negara Islam berdasarkan kepada administrasi pertahanan, pendidikan, hukum, dan ketaatan. Karakteristik demikian menurutnya hanya diberikan oleh Allah kepada kaum urban. Kaum Badui biasanya tidak mempunyai kewajiban publik sebagaimana kewajiban kaum urban. Mereka tidak dapat menerima manfaat penerimaan harta fai dan menerima tunjangan dari negara seperti kaum urban, karena mereka memiliki hak klaim sementara terhadap penerimaan fai hanya pada waktu terjadinya 3 kondisi krisis, yakni saat invasi atau penyerangan musuh, kekeringan yang mematikan, serta kerusuhan sipil. Yang ketiga adalah kepemilikan dalam konteks kebijakan perbaikan pertanian. Abu Ubaid mengakui adanya kepemilikan pribadi dan kepemilikan publik, sesuatu yang baru dalam hubungan antara kepemilikan dengan kebijakan perbaikan pertanian ditemukan oleh Abu Ubaid, yaitu berupa kebijakan pemerintah seperti akta tanah, gurun, dan deklarasi resmi terhadap kepemilikan individu atas tanah tandus yang disuburkan. Maka tanah tersebut diberikan dengan persyaratan diolah dan dibebaskan dari membayar pajak. Tetapi, jika tanah tersebut dibiarkan menganggur selama 3 tahun berturut-turut, maka akan didenda dan dialihkan kepemilikan atas nama tanah tersebut.
Yang keempat adalah pertimbangan kebutuhan. Abu Ubaid mengidentifikasikan ada 3 kelompok sosioekonomi yang berkaitan dengan status zakat, yaitu: pertama, kalangan orang kaya yang terkena wajib zakat; kedua, kalangan menengah yang tidak terkena wajib zakat tetapi juga tidak berhak menerima zakat; ketiga, kalangan penerima zakat. Cara mendistribusikan zakat kepada kalangan penerima zakat: Abu Ubaid mengumpulkan zakat tersebut kepada petugas pengumpul zakat atau amil dan memberikan zakat sesuai haknya. Yang kelima adalah sumber penerimaan keuangan publik. Menurut Abu Ubaid, harta yang masuk dalam keuangan publik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sedekah atau zakat. Sedekah wajib atau yang disebut zakat harta seperti zakat emas, perniagaan, unta, sapi, kambing, biji-bijian, dan buah-buahan, di mana dari zakat harta ini dialokasikan untuk 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tidak seorang pun berhak atas zakat tersebut, kecuali mereka, dan merupakan kewajiban pada setiap harta apabila telah mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua, fa'i. Fa'i menurut bahasa adalah aruju, berarti kembali, sedangkan menurut istilah fikih adalah sesuatu yang diambil dari harta ahli kitab dengan cara damai tanpa peperangan atau setelah peperangan itu berakhir. Disebut fa'i karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Harta fa'i digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan umat. Berikut ini adalah bagian-bagian dari fa'i. Yang pertama haraj, kedua jizyah, ketiga humus, keempat al-usir. Yang keenam adalah fungsi uang. Menurut Abu Ubaid, terdapat 2 fungsi uang yang tidak mempunyai nilai intrinsik sebagai standar dari nilai pertukaran dan sebagai media pertukaran. Dalam hal ini, ia menyatakan adalah hal yang tidak diragukan lagi bahwa emas dan perak tidak layak untuk apapun, kecuali keduanya menjadi harga dari barang dan jasa. Keuntungan yang paling tinggi yang dapat diperoleh dari kedua barang ini adalah penggunaannya untuk membeli sesuatu. Selain itu, Abu Ubaid secara implisit mengakui adanya fungsi uang sebagai penyimpanan nilai ketika membahas jumlah tabungan minimum tahunan yang wajib terkena zakat. Yang ketujuh, ekspor dan impor. Pemikiran Abu Ubaid mengenai ekspor dan impor terbagi menjadi 3 bagian, yakni: pertama, tidak adanya nol tarif. Abu Ubaid mengambil kesimpulan bahwa cukai merupakan adat kebiasaan yang senantiasa diberlakukan pada zaman jahiliyah. Kemudian Allah membatalkan sistem cukai tersebut dengan pengutusan Rasulullah dan agama Islam. Lalu datanglah kewajiban membayar zakat sebanyak 1/4 dari usyur atau 2,5%. Kedua, cukai bahan makanan pokok. Untuk minyak dan gandum yang merupakan bahan makanan pokok, cukai yang dikenakan bukan 10%, tetapi 5% dengan tujuan agar barang impor berupa makanan pokok banyak berdatangan ke Madinah sebagai pusat pemerintahan saat itu. Ketiga, ada batas tertentu untuk cukai. Tidak semua barang didagangkan dipungut cukainya. Ada batas-batasnya tertentu, di mana kalau kurang dari batas tersebut, maka cukai tidak akan dipungut. Baiklah, sekian presentasi dari saya mengenai sejarah pemikiran ekonomi Islam menurut Abu Ubaid. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi tersebut ataupun ada salah kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.